Halo guys, kembali lagi di channel aku. Video ini merupakan part 2 dari drama Tainted with You yang merupakan BL series dari Korea. Untuk kalian yang menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Langsung saja kita ke ceritanya. Setelah semalam Lihon berbincang dengan Eunho, esok paginya Lihon berbincang dengan Gem. Gim yang membantu Lihon menyisir rambut dan membantu mengikat baju. Tiba-tiba Gum membuka percakapan. Di sini ia bertanya, apakah Lihon benar-benar mempercayai Eunho? Lihon menjawab kalau Eunho bukan dari dunia mereka. Jadi Lihon minta supaya Gum membiarkan Eunho pergi jika dia ingin pergi. Di sini Gum sedih dengan ucapan Lihon yang bilang kalau dia mati, hiduplah dengan wanita cantik yang bisa membuat dia bahagia dan mempunyai anak. Mendengar ucapan Lihon, Gum sontak menolak permintaan Lihon tersebut, dan dia berjanji akan selalu ada dan menjaga Lihon. Eunho yang tidak sengaja melihat Lihon dan Gum sedang berpelukan langsung pergi begitu saja. Hal ini membuat keadaan menjadi canggung. Sekarang Eunho akan pergi buat nganterin surat Lihon ke istana. Tapi sebelum pergi dia harus ganti baju supaya tidak dibunuh dalam perjalanan nanti. Usai ganti baju, Lihon melihat bahwa baju Eunho tidak rapi. Kemudian ia membantu merapikan ikatan baju Eunho. Tapi ikatan Lihon justru tidak beda jauh dari ikatan Eunho sebelumnya. 이게 뭐 내가 맨 거랑 별로 차이가 없는 것 같은데. 그리고 제가 하겠습니다. 예? 아니 그게 아니라 괜찮아요. Gem yang mendengar Eunho bicara tidak sopan membantu mengikat baju Eunho dengan keras. Setelah itu Eunho pun pamit buat pergi ke istana. 저 진짜 가요? 저 진짜 갑니다. 저 진짜 갑니다. 나 간다고. 나 가 진짜. 안 가면 안 돼. 조심히 가거라. Eunho yang merasa takut pada Gem langsung pergi untuk mengantar surat. Di sini Eunho tidak tahu di mana istana, siapa raja yang akan dia temui. Di sisi lain, Gem sedang berada di kamar Eunho. Dia memeriksa barang-barang milik Eunho karena penasaran Eunho berasal dari dunia mana. Balik lagi ke Eunho yang saat ini lagi ada di tengah hutan. Eunho berjalan berlari mencari istana. Tanpa sengaja dia sampai di suatu tempat yang mirip dengan lukisan yang dia lihat di galeri sebelumnya. Dan tiba-tiba dia teringat dengan ucapan wanita itu. 일을 마쳐야 돌아갈 수 있을 게야. 그 아주머니 말이 진짜였어. Di sini Eunho berpikir, apa misi yang harus dia selesaikan supaya bisa balik ke dunia modern. Di tengah perjalanan, Eunho terkejut karena ia tiba-tiba ditodong dengan pedang. Saat melihat wajah orang itu, Eunho kaget. Kenapa temannya Sojin bisa berada di sini? 뭐야? 네가 왜 여기서 나와? Eunho yang seharusnya mengantarkan surat malah balik ke tempat pengasingan Lihon. Eunho mengira bahwa orang yang mirip dengan Sojin itu adalah temannya. Padahal dia adalah seorang utusan raja untuk membunuh Lihon. Saat Lihon nanya ke Eunho, kenapa dia balik? Eunho jawab kalau dia kedatangan temannya dari dunia modern. Kata temannya dia akan bisa kembali kalau bisa bertemu dengan Lihon. Dengan polos, Eunho mempercayai perkataan Sojin. Karena kebaikan hati Lihon, ia menyambut keduanya dengan baik dan mereka makan bersama. Lihon merasa senang karena baru kali ini sejak ia diasingkan bisa makan dengan nikmat karena mempunyai teman. 간만에 식사다운 식사 같구나. 함께하는 이들이 있어 더 맛있구나. Tiba saat malam hari, Eunho tidur sekamar dengan laki-laki yang mirip Sojin. Eunho bertanya kapan Sojin datang dan apa yang wanita itu katakan padanya sebelum ia datang ke masa lalu. Sojin yang gelagapan tidak mengerti dengan ucapan Eunho mengalihkan pembicaraan agar mereka segera beristirahat karena sudah larut malam.
Unho mengira sikap aneh dari Sojin itu karena dia tidak diterima masuk universitas yang dia inginkan. Unho kemudian menghibur dan menyarankan Sojin untuk ikut ujian yang lain. Sojin yang tidak paham mengabaikan semua celotehan Unho. Ketika semua orang sudah tertidur pulas, laki-laki yang mirip Sojin tadi pergi ke kamar Lihon untuk membunuhnya. Namun, misinya digagalkan oleh Gum. Mendengar terjadinya keributan, Unho dan Lihon langsung keluar kamar. Unho terkejut melihat temannya, kemudian ia langsung memisahkan mereka. Laki-laki asing ini langsung nyergap Unho sebagai sandera untuk bernegosiasi. Di sini Sojin bilang kalau dia datang karena perintah permaisuri untuk membunuh Lihon. Dia tidak punya pilihan karena harus menyelamatkan nyawa keluarganya. Sojin meminta supaya Lihon membiarkannya hidup dan melepaskannya untuk bertemu keluarganya. Dia akan mati bersama keluarganya saja. 서진이가 아니었어. Unho yang mendengar semua itu menyadari kalau laki-laki itu bukan temannya. Demi keselamatan Unho, Lihon tidak membunuh Sojin dan membiarkan dia pergi. Namun dengan syarat Sojin harus mengantarkan surat Lihon ke kerajaan. Karena kejadian tadi, mereka tidur bertiga untuk berjaga-jaga jika orang tadi kembali lagi. Esok paginya, Lihon bangun dan duduk di dekat Unho. Kemudian ia mengelus rambut Unho dengan lembut. Lalu ia melihat lukisan dan di sini Lihon menyadari kalau Unho itu seorang pelukis. Saat siang, Unho dan Gum ngobrol. Unho bertanya kenapa Lihon ingin dibunuh dan kenapa dia tidak memberontak. Gum ngasih tahu kalau dulu Lihon adalah anak kesayangan mendiang raja. Dia diangkat menjadi putra mahkota. Dan saat raja meninggal, kakaknya tidak terima kalau dia yang harus jadi raja. Maka dari itu, Lihon diasingkan dan ingin dibunuh. Mengetahui hal ini, Unho semakin prihatin kepada Lihon. Scan beralih saat Unho dan Lihon ngobrol. Karena Lihon sudah menyadari kalau Unho seorang pelukis, Lihon mengajak Unho untuk melihat lukisannya. 어떤지 한번 봐주거라. Saat mereka sedang melihat-lihat lukisan, Unho memuji lukisan Lihon. Unho bilang kalau lukisan Lihon sangat bagus, memiliki ciri khas tersendiri. Biasanya lukisan sebagus ini sudah dipamerkan. Unho bilang kalau Lihon itu sangat hebat. 어? 뭐야? 볼이 왜 빨개? 아니다. Melihat Lihon yang malu-malu dengan pipi yang bersemu merah saat dipuji, Unho mengatakan kalau Lihon itu sangat imut. 은호, 네가 처음이다. 내가 처음이라니까 좀 특별해진 기분이네. Berkat kejadian itu, Unho suka senyum-senyum sendiri dan mereka menjadi lebih dekat. Sekian untuk part ini. Saksikan kelanjutan cerita Lihon dan Unho, apakah mereka akan saling jatuh cinta dan berhubungan. Saya akan ceritakan videonya di part ketiga. Untuk kalian yang menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekian dan terima kasih. See you!